Ribuan pedagang pasar di Kota Ternate, Maluku Utara terlibat kericuhan dengan petugas dinas pasar dan tim gugus COVID-19 Kota Ternate. Kericuhan merebak lantaran pedagang menolak penutupan akses masuk kendaraan ke pasar. Ribuan pedagang di pasar higienis Bahari Berkesan di Kota Ternate, Maluku Utara mengamuk dan mengobrak-abrik pembatas jalan yang dipasang di sekitar pasar oleh petugas dinas pasar dan petugas gugus tugas COVID-19 Kota Ternate. Dengan penuh emosi, sejumlah pedagang bahkan membawa benda tajam dan mengancam petugas yang berjaga. Kericuhan antara pedagang dan petugas pun tak bisa dihindari. Para pedagang ini menolak adanya penutupan sejumlah akses masuk kendaraan ke pasar karena dinilai mengurangi daya beli masyarakat. Imbasnya, pendapatan mereka menurun. Penutupan yang dilakukan tim gugus tugas ini hanya berlaku pada jam tertentu. Tujuannya untuk menjaga jarak antara pedagang dan pembeli guna memutus mata rantai wabah COVID-19. Polisi menduga kericuhan dipicu adanya provokasi di tengah masa. Memang ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi. Padahal yang kita lakukan ini adalah tim gugus tugas melakukan ini adalah lakukan physical distancing. Penerapan physical distancing. Kita melakukan pembatasan aktivitas arus kendaraan yang masuk di pasar higienis. Akibat protes besar-besaran ini, penutupan jalan pun sempat dibatalkan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Mobil mewah merek McLaren ringsek setelah mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi sebelum gerbang tol Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang tadi. Diduga mobil mewah ini milik seorang petinggi di sebuah bank swasta. Mobil sport berwarna oranye ini ringsek di median jalan kilometer 43 Tol Jagorawi, Kota Bogor akibat kecelakaan tunggal. Diduga mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi karena seluruh bagian mobil rusak parah. Mobil ini diduga milik seorang petinggi sebuah bank swasta bermerek McLaren dengan harga mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Untuk dugaan sementara, karena kurang kehati-hatian dari pengemudi, berdampak kepada kemudian hilang kendali, kemudian terhempas ke bahu jalan. Sementara demikian. Orang yang ada dalam kendaraan, ada 2 orang sementara ini. Alhamdulillah dalam kondisi korban luka ringan, keduanya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan kecepatan pengemudi saat berkendara. Rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asal Cina ke Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19 menuai penolakan massal. Pemerintah Kota Kendari bahkan memperketat penjagaan di perbatasan Kota Kendari untuk mencegah masuknya para tenaga kerja asing tersebut. Petugas gabungan mulai memperketat penjagaan di pintu gerbang masuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang merupakan perbatasan dengan Bandara Halu Oleo hari Minggu ini. Langkah ini diambil demi mengantisipasi isu masuknya 500 tenaga kerja asal Cina ke Kendari. Ratusan TKA ini rencananya akan bekerja di salah satu pabrik pemurnian nikel di Morosi, Konawe. Selama pengetatan penjagaan, satu persatu kendaraan yang lewat diperiksa petugas TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Kendari. Pemerintah setempat pun menolak tegas rencana kedatangan ratusan TKA ini di tengah pandemi COVID-19, menyusul desakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat diminta mendukung kebijakan tersebut. Kami berharap kepada pemerintah pusat untuk tolong izinkan kami untuk fokus dan konsentrasi menangani pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jangan ditambah dengan kehadiran TKA sebanyak 500 ini. Saya kira ini bisa ditunda sampai kemudian setelah COVID ini kita hadapi dan selesai.
Pemerintah Kota Kendari sendiri telah mengajukan usulan PSBB demi mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, anjloknya harga minyak dunia belum membuat harga BBM di tanah air turun. Alih-alih menurunkan harga BBM, Pertamina justru meluncurkan program cashback. PT Pertamina Persero didesak untuk menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia. Di tengah desakan tersebut, Pertamina justru meluncurkan program cashback 30% dengan maksimum pengembalian sebesar Rp20.000. Namun untuk mendapatkan cashback ini, konsumen harus menggunakan aplikasi My Pertamina dan menggunakan dompet digital Link Aja. Cashback hanya berlaku di SPBU yang telah terhubung dengan aplikasi tersebut. Program cashback khusus pengemudi angkot berplat kuning dan ojek online juga disiapkan, yaitu sebesar 50% hingga Juli mendatang. Walaupun situasi demand lagi turun, kemudian cash flow dari operasi juga negatif karena besar-besar daripada tiang ini, kita tetap harus spending dalam dolar, tapi pendapatan rupiah dan demand turun. Tapi kita juga kemudian melihat ada segmen-segmen masyarakat yang perlu mungkin kita bantu. Jadi dan sisi lain juga untuk yang mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, dalam masa Ramadan ini kita baru saja luncurkan cashback 30%. Pertamina menjelaskan, belum turunnya harga BBM di Indonesia disebabkan patokan harga minyak Pertamina yang digunakan adalah harga 2 bulan ke belakang. Selain itu, kini cash flow Pertamina tengah mengalami tekanan dari berbagai sisi, mulai dari depresiasi rupiah hingga anjloknya permintaan akibat pandemi corona. Tim iNews melaporkan.